Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hikmat serta syafaat sehingga kita dalam kesehatan dan dapat berkumpul lagi di acara Gemar Ramadan hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Dan pada hari ini kita kehadiran Ustadz Kamaluddin, yang mana pada hari ini merupakan edisi ke-21. Kurang daripada 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan biasanya pada 10 malam terakhir ini kita berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dan di samping saya ini Ustadz Kamaluddin, nanti akan beliau sampaikan materi tema tausiah dengan tema apa itu malam Qadar. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin bisa saja langsung disampaikan oleh Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemirsa HIS-STP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-21, kita dapat berjumpa kembali dalam acara mengisi Ramadan pada tahun ini. Kemudian salat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan langkah beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Pemirsa HIS-STP yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini di penghujung atau di 10 malam terakhir di Ramadan tahun ini kita akan membicarakan tema tentang malam Qadar atau Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Seperti disebutkan oleh Allah di Al-Quran dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya beribadah di malam Qadar itu atau di Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar daripada beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi orang yang beribadah dengan ibadah yang wajib dan yang sunat yang lainnya dengan disertai dengan rukun dan syarat dan tata cara yang benar, maka orang tersebut insya Allah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi pahala 1000 bulan. Maka dalam hal ini kita akan bicarakan tentang Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Ihya bahwasanya ada beberapa martabat atau tingkatan orang-orang yang menghidupi malam bulan puasa, bulan Ramadan ini untuk menjaga atau mengintai-intai turunnya Lailatul Qadar. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang beribadah di malam Qadar itu sepanjang malam tidak tidur. Ini ada tingkatan yang paling tinggi. Tidak tidur tapi dengan melaksanakan berbagai macam ibadah seperti salat sunat, membaca Al-Quran, membaca istighfar, membaca salawat kepada Rasulullah, dan memperbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbit fajar di waktu subuh. Nah, ini adalah tingkatan yang paling utama atau paling tinggi. Kemudian Imam Ghazali mengatakan tingkatan yang pertengahan atau yang kedua adalah orang yang beribadah bangun di malam itu, di malam Qadar itu kebanyakan atau lebih banyak bangun untuk beribadah daripada tidur. Nah, mereka ini ada tidurnya cuma lebih sedikit dibandingkan dengan bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tingkatan yang pertengahan, dan yang tingkatan yang pertengahan inilah yang barangkali yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Kemudian tingkatan yang paling rendah, yang paling di bawah adalah melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid bersama orang banyak, kemudian setelah itu berniat, bercita-cita untuk nanti di waktu subuh untuk mengerjakan salat subuh berjamaah kembali ke masjid. Ini adalah tingkatan menghidupi Lailatul Qadar, tingkatan yang paling rendah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekurang-kurangnya di tingkatan yang paling rendah ini. Kalau tidak melaksanakan di tingkatan yang paling rendah ini, maka berarti orang itu tidak termasuk orang yang menghidupi Lailatul Qadar. Tidak salat Isya berjamaah, tidak salat subuh berjamaah, atau misalnya cuma salat Isya berjamaah namun tidak bercita-cita dan bahkan tidak melaksanakan salat subuh berjamaah, maka orang itu tidak termasuk di tingkatan 3 ini. Mudah-mudahan kita termasuk paling tidaklah di tingkatan yang paling rendah, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan di tingkatan yang paling tinggi, yakni sepanjang malam kita tidak tidur untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Namun perlu diingat, malam tidak tidur, siangnya harus tetap melaksanakan kewajiban. Seperti orang yang wajib ke kantor harus tetap ke kantor, jangan tidur, jangan malas dan sebagainya. Nah, ini barangkali pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyinggung masalah tersebut. Karena kadang-kadang kita tertipu melaksanakan yang sunat, mengambil yang disangka banyak, tapi kerugiannya lebih besar. Contoh, tadi orang menghidupi, berusaha karena tidak membiasakan, lalu dipaksakan dirinya untuk menghidupi Lailatul Qadar, sehingga banyak bangunnya, banyak jaganya, namun besok harinya
kewajibannya lalai dilaksanakannya. Misalnya tidak masuk kantor atau tidak masuk mengajar ke sekolah kewajibannya. Nah, ini orang yang tersebut tertipu. Kewajibannya siangnya ditinggalkan karena ingin mencapai fadilat keutamaan Lailatul Qadar, namun pekerjaan kewajibannya ditinggalkannya. Atau orang itu malas-malasan tidak mencari nafkah untuk menafkahi istrinya. Dan jadi harus seimbang, mengerjakan yang sunat untuk menghidupi Lailatul Qadar, namun besok tetap kita melaksanakan kewajiban seperti biasa. Dan ini mudah-mudahan ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melaksanakan ibadah sunat untuk mencapai Lailatul Qadar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, namun kewajiban yang utama tetap dapat kita kerjakan. Pemirsa HSSTP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersinggungan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar yang pahalanya beribadah di malam tersebut lebih besar, lebih baik daripada 83 tahun atau 1000 bulan. Itu tidak berhubungan langsung dengan masjid. Sekali tidak berhubungan langsung dengan masjid. Artinya, orang yang tidak melaksanakan i'tikaf di dalam masjid, itu masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kelebihan Lailatul Qadar. Namun, dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf di dalam masjid. Contohnya kita beberapa waktu yang lalu masa pandemi, masjid-masjid ditutup atau barangkali sebagian ada yang masih buka namun dibatasi, itu kita tidak memaksakan. Maka kita akan mengambil kaidah di dalam usul fikih, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, namun jangan ditinggalkan semuanya. Kita tidak bisa i'tikaf dengan sempurna di dalam masjid, sekurang-kurangnya janganlah kita tinggalkan untuk beribadah menjaga Lailatul Qadar di tempat tinggal kita masing-masing. Misalnya contoh, kita siapkan di rumah kita hingga tempat tinggal kita masing-masing. Sebesar apapun, sekecil apapun rumah kita, di sudut manapun kita letakkan sajadah. Misalnya kalau ada saja 2 lembar, kita buat nyaman supaya posisi kita setengah jam atau sejam di tempat tersebut untuk berduduk, walaupun kita tidak i'tikaf di masjid, untuk menghidupi malam mencapai Lailatul Qadar. Atau misalnya kita punya kamar lebih dari 2 atau lebih dari 1, maka kita kosongkan kamar yang biasanya ada isi majalah atau misalnya ada PC dan sebagainya, kita keluarkan, kita ganti dengan Al-Quran, kita gantikan buku-buku bacaan, dengan tasbih, dengan alat-alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memfokuskan diri malam itu, dan di 10 malam yang terakhir ini sampai berakhir Ramadan nanti, kita berfokus kepada Allah untuk beribadah, mengingat untuk menjaga Lailatul Qadar. Dan ini mudah-mudahan di tahun ini kita masih dapat bisa untuk i'tikaf di dalam masjid, karena alhamdulillah semakin membaik keadaan kita di negara kita ini khususnya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan i'tikaf dengan menjaga tata cara yang baik, dengan adab yang baik, dan dengan sangat disiplin yang luar biasa, tetap menjaga protokol kesehatan kita datang ke masjid untuk menjaga Lailatul Qadar. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memberikan semacam peringatan kepada kita, khususnya kepada kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, bagi siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala melihat Lailatul Qadar atau diperlihatkan Lailatul Qadar, wa yundabu ikhfa'uha, maka seyogyanya itu disunatkan bagi orang yang melihat itu untuk menyembunyikannya, tidak memberitahukannya kepada orang lain, apalagi memviralkannya. Misalnya ada semacam untuk sebagai testimoni, aku melihat Lailatul Qadar, itu tidak perlu dan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi bagi siapa saja yang bertemu dengan Lailatul Qadar, sebaiknya ditutup, disembunyikan. Hanya kita dengan Allah dan para malaikatnya yang tahu bahwa kita melihat pada malam itu adalah Lailatul Qadar. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit tentang tanda-tanda bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dan ulama yang lain dalam kitab-kitabnya, yang mereka ini pernah bertemu dengan Lailatul Qadar, dan ini adalah gambaran daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Qadar. Nah, jadi sekali lagi, siapa yang bertemu maka sebaiknya disembunyikan, jangan diberitahukan kepada orang lain. Nah, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan tentang Lailatul Qadar. Nanti insya Allah sisi pertanyaan akan kita perpanjang penjelasannya, barangkali ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, mungkin Ustaz.
Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa. Kita ketika menjaga Lailatul Qadar, barangkali kita berangan-angan atau berharap kepada Allah SWT akan diperlihatkan kepada kita tanda-tanda malam, apakah malam ini malam Qadar atau Lailatul Qadar, apakah malam sebelumnya atau malam yang akan datang. Nah, dalam hal ini ulama akan sudah memberikan panduan kepada kita semacam rumus kita nanti akan insyaallah akan kita pada kesempatan kita akan kita bacakan. Namun ada ulama merumuskan bahwasanya bilanya mulai puasa hari maka yang sangat diharap Lailatul Qadarnya malam sekian. Bilanya hari Senin misalnya malam sekian. Bilanya hari Selasa awal puasanya malam sekian. Dan ini rumus ini sudah dilaksanakan ulama sufi, maksudnya bilanya puasanya hari Senin terjadi misalnya malam 21 misalnya, maka itu kebanyakannya persis seperti itu. Jadi kalau kita mengambil membaca atau memperoleh informasi tentang itu dapat sebagai acuan bagi kita. Oh, malam ini insyaallah Lailatul Qadarnya malam 27 atau misalnya malam 25 karena memagangnya atau awal puasnya hari sekian. Itu sudah dirumuskan oleh ulama-ulama sufi tentang hal-hal tersebut. Dan ini adalah salah satu stat kita. Jadi kita misalnya karena kita ini banyak kesibukan, maka barangkali boleh jadi kita mengkhususkan malam itu kita yang lebih khusus untuk menjaga Lailatul Qadar. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT tanda-tanda yang utama bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Qadar itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Turun para malaikat, semua malaikat turun memenuhi bumi. Dan yang diutamakan warroh, malaikat Jibril sebagai pemimpin mereka. Jadi pada malam Qadar itu malaikat yang dinaik turun. Nah, malaikat ini sifatnya membawa rahmat, ketentraman, kedamaian, berbeda dengan setan. Jadi kalau malaikat banyak yang turun itu membawa kedamaian, keheningan di dalam hati. Itu diperjelas dengan di akhir ayat Al-Qadar tadi, surah Al-Qadar tadi, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian, ketentraman, keheningan pada malam itu sampai terbit fajar. Jadi jika seandainya kita merasakan malam itu rasa sejuk, tidak panas, suasana hati senang, tenang, atau bahkan yang lebih daripada itu, para ulama menyebutkan dalam buku-bukunya pohon-pohon itu seperti tumbang, seperti sujud, dan ini orang-orang yang istimewa yang diberikan oleh Allah SWT para aulia. Atau ketika mereka mengambil air wudhu ke sungai itu seperti tidak larut ke hilir, seperti sungai itu seperti tenang, seperti membeku. Ini mengindikasikan bahwa keadaan itu dipenuhi oleh malaikat, salamun, kedamaian. Jadi ada rumput-rumput itu seperti roba, seperti sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda yang spesifik, tanda-tanda yang lebih utama yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilihnya. Namun barangkali kita malam itu rasa lebih tenang, kegalauan sebelumnya ada hilang. Nah, boleh jadi malam itu malam Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya setiap malam bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Karena rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar ini dan diperlihatkan cuma kepada orang-orang tertentu. Jadi makanya tadi kalau kita sudah tahu ya pada malam ada panduan ya malam 25 atau malam 27 saja yang lebih kita banyak ibadah. Tapi ulama-ulama sufi, orang-orang saleh bahari itu mereka dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan mereka memperbanyak ibadah kepada Allah SWT dengan harapan mereka mendapatkan fadilat atau kelebihan Lailatul Qadar yang banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari kami. Kalau keutamaan sendiri Pak Ustadz, apakah dari hanya didapat untuk orang yang melihat Lailatul Qadar saja kah Pak Ustadz? Atau orang lain bisa dapat juga Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan juga sangat bagus sekali. Banyak juga pertanyaan daripada jamaah dan kaum muslimin yang lain. Mereka bertanya, apakah keutamaan atau kelebihan Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam Al-Quran, beribadah di dalamnya atau di malam itu lebih besar pahalanya daripada beribadah 1000 bulan atau lebih daripada 83 tahun? Apakah itu didapat cuma bagi orang yang
diperlihatkan kepada mereka atau dinampakkan kepada mereka tanda-tanda Lailatul Qadar, ataukah pahala tersebut, fadilah tersebut juga didapatkan bagi orang-orang semuanya, atau mereka orang awam yang tidak diperlihatkan. Artinya semua orang yang beribadah di malam itu, apakah mereka juga mendapatkan? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya kelebihan atau keutamaan Lailatul Qadar itu bagi orang yang menghidupkan, ya, tanda kutip, bagi orang yang menghidupkan dengan berbagai macam ibadah di malam itu, mereka itu walaupun tidak diperlihatkan oleh Allah SWT tetap mendapatkan fadilat atau kelebihan yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Namun berdasarkan pendapat Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya kelebihan yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan itu didapatkan bagi orang yang alaihi, atau orang yang diperlihatkan kepadanya saja. Jadi orang yang tidak diperlihatkan tidak mendapatkan pahala atau kelebihan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Cuma kebanyakan ulama mengatakan ya memang orang yang diperlihatkan Lailatul Qadar itu memang lebih utama, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang tidak diperlihatkan. Namun kelebihan yang dinyajikan oleh Allah di dalam Al-Quran, beribadah di Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Itu keutamaannya menyeluruh, baik orang yang diperlihatkan kepadanya atau bagi orang yang tidak diperlihatkan kepadanya akan Lailatul Qadar tersebut. Mudah-mudahan kita semua dengan ada penjelasan dari ulama ini, bagi kita yang tidak diperlihatkan, mudah-mudahan dapat mendapatkan pahala atau fadilah tersebut, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan taufik, bimbingannya, kekuatan untuk melaksanakan ibadah, karena kita semua menyadari bahwasanya kita tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih Pak Ustadz. Di sini saya rangkum sedikit. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Pahala ibadah di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 1000 bulan. Ada 3 tingkatan yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu tingkatan ulia atau tinggi, yang dimana orang beribadah di malam Lailatul Qadar itu tidak tidur dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Kemudian ada wusta atau pertengahan, yang mana lebih banyak bangun daripada tidurnya. Terus juga tingkatan yang paling rendah itu tingkatan dunia, yang dimana hanya melaksanakan salat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Baik pemirsa ICTV, demikian tadi tausiah dari Ustadz Kamaluddin. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.